Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman kepada Iran. Trump mengingatkan Iran bahwa tidak akan ada yang tersisa dari mereka jika Teheran tidak segera menyetujui kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Melalui unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut waktu bagi Iran terus berjalan. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada yang tersisa dari Iran apabila negara itu tidak segera bergerak menuju kesepakatan damai dengan Washington. Trump juga menulis bahwa waktu sangat penting sembari menekankan Teheran agar mengambil keputusan dengan cepat. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat di tengah kekhawatiran dunia internasional terhadap potensi konflik terbuka di kawasan Timur Tengah. Trump pun dijadwalkan menggelar pertemuan bersama dengan tim keamanan nasional utama di ruang situasi Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Mengutip dua pejabat Amerika Serikat, pertemuan itu akan membahas berbagai opsi militer terhadap Iran. Menurut laporan itu, Trump menginginkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Namun, penolakan Iran terhadap beberapa tuntutan AS dan penolakannya untuk membuat konsensus signifikan terhadap program nuklirnya telah merupakan opsi militer kembali dipertimbangkan. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Iran terkait pernyataan terbaru Donald Trump. Sementara itu, mengutip seorang pejabat Israel bahwa Trump telah berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas Iran. Trump dan Netanyahu membahas kemungkinan aksi militer baru terhadap Iran selama percakapan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel siap menghadapi segala kemungkinan saat ia mengumumkan percakapan telepon dengan Presiden Donald Trump untuk membahas koordinasi regional dan kunjungan terbaru pemimpin Amerika itu ke Tiongkok. איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. Diketahui situasi ini pun kembali memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas kawasan, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik antara Washington dan Teheran dalam beberapa bulan terakhir. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan rencana ini, kita akan langsung bergabung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya sudah ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Syarki Sasongko Jati, selaku pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan TNI AU, yang juga merupakan dari alumni US Air War College dan juga mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16. Selain itu ada pula Dina Sulaiman, selaku pengamat militer dan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Iya, selamat sore Mbak Soza. Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lihat ya, ada ancaman lagi yang dilontarkan oleh Donald Trump. Padahal dia baru saja pulang lawatan ke China ya, bertemu dengan Xi Jinping. Nah, saya ingin ke Bu Dina. Bu Dina, ancamannya ini terdengar sangat menakutkan. Tapi satu sisi tidak sedikit yang menilai seperti Donald Trump sudah mulai frustasi dalam tanda kutip. Nah, pertanyaannya Bu Dina, Anda melihat statement Donald Trump ini apakah sudah bisa memprediksi atau menganalisa seberapa serius sebenarnya ancaman yang disampaikan oleh Donald Trump ini kepada Iran, dan apakah ini artinya memang akan berubah nih upaya jalur-jalur diplomasi yang coba untuk digencarkan menjadi militer total? Ya, kalau kita lihat ini ya, maksudnya variabel-variabel apa saja yang bisa membuat kita memutuskan bahwa ini Trump serius. Pertama, misalnya, apakah dia punya uang yang cukup untuk membiayai perang ini? Secara APBN ini udah protes semua tuh ya orang-orang di dalam negeri Amerika Serikat soal terkurasnya dana untuk membiayai perang. Kemudian apakah dia punya sekutu untuk membantu dalam perang besar-besaran terhadap Iran? Sekarang kita lihat bagaimana Perancis dan Inggris menyatakan sudah mengirim kapal perang, tapi disertai dengan pernyataan ini hanya untuk defensif, ini tidak akan melakukan perang. Bahkan Perancis juga mengatakan, kita akan
berkoordinasi dengan Iran menunjukkan bahwa Prancis dan Inggris pun juga tidak betul-betul ingin berperang juga dengan Trump gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kunjungan Trump ke Beijing pun ternyata juga tidak menghasilkan sesuai yang diinginkan Trump, antara lain tekanan dari Beijing ke Tehran ternyata kan tidak dilakukan ya, tidak dituruti oleh Beijing. Artinya dari segala sisi ini, oh ya tambah lagi nih sekutunya di Teluk, apakah setuju untuk terus berperang? Ternyata sebagian besar tidak ya, kecuali Uni Emirat Arab yang kelihatan masih mau untuk mendukung Trump. Artinya dengan kita memperhatikan berbagai variabel ini, kelihatan memang Trump tuh tidak punya istilahnya, nggak ada modal untuk terus berperang ya. Sehingga saya pikir lebih tepat kalau kita menilai bahwa ini adalah gertakan, masih berharap Iran masih bisa digertak, dan saya pikir ini adalah harapan yang kosong ya. Baik, lalu bagaimana dengan respons dari Israel? Bukan juga menghubungi Netanyahu ya terkait dengan membicarakan soal Iran. Anda melihat apakah ini akan menjadi suatu benar-benar gertakan yang kita lihat tidak akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat, atau justru bisa kita lihat dalam jangka waktu yang lebih lama sedikit? Ya, kalau faktor Israel kita masukkan, itu sebenarnya juga Israel kan juga sudah artinya sejak awal pun Israel itu tidak berani juga berperang sendirian melawan Iran ya. Makanya sejak awal juga di bulan Juni 2025 Israel nekat sendirian menyerang Iran, akhirnya kan juga minta tolong kepada Amerika Serikat ya. Nah sekarang pun juga Israel saya pikir tidak punya kekuatan yang cukup untuk berperang frontal atau besar-besaran melawan Iran. Karena apa? Karena dia juga akan sangat takut balasan yang akan diberikan oleh Iran, plus juga Hizbullah, plus juga Ansarullah Yaman, plus juga Irak gitu ya. Jadi ada milisi-milisi di kawasan yang juga akan membantu Iran untuk menyerang Israel. Saya pikir Israel juga sadar betul ya risikonya kalau berperang besar-besaran melawan Iran. Baik, nah kalau dari sisi militernya lebih teknis lagi mungkin Pak Syarki, Anda melihat samakah seperti yang Bu Dina katakan bahwa ini sepertinya hanya gertakan karena Amerika Serikat sudah tidak mempunyai kekuatan untuk bisa melawan Iran, apalagi juga Israel tadi dikatakan juga takut sebenarnya melawan sendiri. Bagaimana Pak Syarki? Jadi Amerika itu mengajukan 5 syarat mutlak yang berat sekali agar semua uranium 400 kg uranium itu dikirim ke Amerika Serikat. Hanya aktivitas nuklirnya hanya pada satu fasilitas tunggal, diawasi ketat, membatalkan tuntutan ganti rugi akibat sanksi, serta harus terima kenyataan bahwa 3/4 aset-aset keuangan Iran akan dijual ke rumah. Nah itu yang ditambah lagi juga dengan adanya Trump mengatakan bahwa kalau tidak dipenuhi ini maka sanksi tidak akan diperlonggar. Nah ini kan membuat Iran menjadi seperti tidak ada pilihan lain untuk tetap mengajukan syarat-syarat itu. Nggak ada uangnya. Dan juga Trump bicara dengan Benjamin Netanyahu bahwa dan diberitakan mengajukan kesiapan untuk masuk operasi militer skala penuh kalau gagal. Jadi kelihatannya ini gertakan politik ini bukan sekedar gertakan untuk pemilu, tapi juga mungkin ancaman sesungguhnya. Namun saya bilang ancaman ini ada biaya yang harus begini. Dia bisa menyerang, dan itu diinginkan Israel, menyerang untuk menghancurkan lagi beberapa instalasi Iran segala macam. Itu dengan Israel. Tapi masalahnya harga yang harus dibayar oleh Amerika untuk serangan ini lebih banyak. Meskipun maksudnya Donald Trump ini ada strategi untuk memaksimalisasikan kekuasaan, powernya itu power maximization, sehingga Iran menyerah tanpa syarat. Namun sebetulnya ini sebenarnya tujuan dia untuk jangan sampai dia menjadi kelihatan lemah di depan pemilihnya atau di depan pendukungnya. Nah, apa yang harus dikorbankan oleh Amerika untuk ini pasti adalah harga minyak akan naik. Harga minyak naik tentu juga akan bermasalah dengan ekonomi Amerika, yaitu mulai nanti akan ada inflasi yang berlanjut dengan segala macam proses dengan secara cepat langsung jadi resesi. Saat resesi bila itu terjadi, maka tentu akan ada masalah untuk politiknya Trump dan partai Republik yang mendukungnya, karena ini juga nasibnya Trump di Amerika tergantung daripada ini. Makanya inilah yang menjadi masalah adalah Israel ini yang membuat Trump. Kalau nggak ada Israel, saya yakin Trump sudah bisa mengakomodir banyak hal. Tapi Israel ini yang sama sekali tidak ingin Iran memiliki kemampuan nuklir, dan kalaupun ada pengayaan itu juga harus ditunda sampai 20 tahun.
Nah ini adalah hal-hal yang memang sengaja untuk membuat sanksi untuk Iran tidak dibuka atau tidak sepenuhnya dibuka, dan juga aset-aset Iran yang ditahan oleh Amerika atau di hold itu tidak diberikan sepenuhnya, karena kalau itu diberikan Iran jadi sangat powerful, sangat punya kemampuan ekonomi. Yang ditakutkan Israel kemampuan ekonomi, kemampuan teknologi Iran, bukan soal kemampuan nuklirnya. Itu hanya alasan saja. Karena Israel tidak ingin ada saingan di Timur Tengah untuk menguasai Timur Tengah, baik secara menguasai secara militer ataupun menguasai secara ekonomi atau menguasai secara politik internasional. Itu yang terjadi sekarang. Baik, baik. Jadi kalau Anda melihat sampai dengan di titik ini, Pak, dengan ancaman yang disampaikan oleh Donald Trump tersebut, Iran menurut Anda bagaimana kesiapannya? Nah, Iran sendiri, Iran itu memiliki kesiapannya untuk menghadapi kampanye udara gabungan Amerika Israel ini sangat bertumpu pada Komando Pertahanan Udara Iran. Jadi Iran memiliki rudal pertahanan udara jarak jauh buatan Rusia S-300 PMU-2 serta buatan domestik mereka yang namanya Bafar 373 dan Kordat 15. Teheran mengklaim bahwa sistem Bafar 373 sanggup mendeteksi sasaran udara generasi kelima seperti F-35 dengan penampang radar kecil atau low radar cross section seperti F-35, F-22 Raptor, dan jarak jangkauannya lebih dari 300 km, mampu untuk mengunci dan menghancurkan dengan rudal anti pesawat sayap 4B. Namun banyak yang meragukan klaim eksivitas itu, meskipun terbukti juga ternyata Iran bisa menjatuhkan pesawat A-10 Thunderbird dan F-15E. Jadi kemungkinan memang pesawat yang tidak stealth akan cukup menjadi sasaran dari penilaian yang stealth-nya agak diragukan. Namun jaringan pertahanan Iran itu dinilai punya beberapa kelemahan ya, yaitu untuk integrasi radarnya dan sangat rentan terhadap serangan electronic warfare dari Amerika Israel. Jadi pengalaman bahwa sebelumnya pesawat-pesawat Amerika dan pesawat Israel itu semua menyerangnya itu tidak ada yang terbang di atas Teheran atau terbang di atas mereka, selalu menggunakan rudal jarak jauh yaitu GSAM yang bisa ditembakkan 200 kilo atau 100 kilo lah. Jadi tidak sepenuhnya sebetulnya kemampuan menguasai udara ini sampai terbang di atas Teheran, tidak. Itu nembaknya dari jarak yang cukup jauh. Sehingga mereka juga agak ragu terhadap kemampuannya menghadapi pertahanan dari Iran. Baik, baik. Nah, menarik nih karena semakin spesifik kita pembahasannya, tapi kita akan lanjutkan Bapak Ibu usai kita simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan ancaman dari Donald Trump terhadap Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Tadi kita sudah menanyakan ya secara sisi militernya kepada Pak Syarki mengenai kesiapan Iran atas ancaman yang disampaikan oleh Donald Trump. Saya ingin ke Bu Dina sekarang. Bu Dina, dengan kondisi yang ada juga masih sama pertanyaannya, bagaimana Anda melihat kesiapan Iran mengenai ancaman yang disampaikan oleh Donald Trump ini? Apakah justru ruang negosiasi, Bu, yang coba untuk terus diketuk ya, coba untuk dibicarakan ini memang akan buntu ke depannya, Anda atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kesiapan itu sebenarnya kan ada dua ya, kesiapan militernya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syarki ya, dari sisi persenjataan dan lain-lain. Tapi ada hal penting yang itu jarang dimiliki oleh negara-negara lain di Timur Tengah, yaitu kesiapan mental. Ya, kalau kita lihat bagaimana militernya Arab Saudi misalnya itu kan sangat kuat juga ya. Bahkan kalau dari sisi pendanaan budget militer Iran sama Saudi itu kalau dibandingkan Saudi itu 10 kali lipat sebenarnya daripada budget militernya Iran. Tapi yang membedakan itu adalah mental ya, mental atau keberanian. Dan di sini kita lihat bagaimana Iran sudah terbukti ya dalam perang ini sudah 70 hari lebih itu tidak mau bergeser posisinya. Dan tetap mempertahankan apa-apa yang menjadi haknya sebenarnya. Jadi yang dituntut oleh Iran ya memang haknya dia. Misalnya ya, jadi Iran mau datang ke meja perundingan asalkan yang dibicarakan adalah Amerika Serikat menghentikan perang secara keseluruhan. Kemudian Amerika Serikat juga mau membayar ganti rugi dari kerusakan-kerusakan yang sudah ditimbulkan Amerika di Iran. Yaitu juga haknya Iran karena memang Iran tidak melakukan serangan apapun ke Amerika, tapi malah Amerika Serikat yang membombardir Iran. Kemudian juga keinginan untuk terus mengontrol Selat Hormuz itu juga kalau dari sisi hukum internasional sebenarnya haknya Iran juga karena Iran bersandar pada Konvensi Jenewa 1958 tentang innocent passage ya. Jadi kalau memang aman ya boleh lewat, tapi masalahnya sekarang kan Iran dalam keadaan terancam sehingga dia berhak untuk memberlakukan aturan baru untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya. Nah, selama ini tidak dipenuhi, tidak dihormati oleh Amerika Serikat ya sulit untuk berharap ada kesepakatan damai di meja perundingan. Jadi kalau Amerika Serikat itu memang betul-betul ingin situasi berhenti, betul-betul Selat Hormuz jadi aman lagi, bisa bebas keluar masuk, tentu dengan aturan baru, ya hentikan perang terhadap Iran gitu ya. Sebenarnya sesederhana itu, tapi masalahnya Amerika dalam hal ini Trump juga masih berusaha untuk menjaga citranya ya, karena dia yang sudah memulai perang dan seolah-olah bisa menundukkan Iran, ternyata sampai sekarang tidak bisa. Saya pikir dia ada di detik-detik terakhir ya untuk mempertahankan apa yang bisa dia pertahankan, nama baiknya, citranya, dan citra Amerika Serikat sebagai kekuatan militer terbesar di dunia itu masih berusaha dipertahankan oleh Trump. Tapi ya pertanyaannya sampai kapan gitu ya, karena situasi semakin memburuk. Dan kata-kata Trump tadi ya, ini waktu semakin habis ya. Memang betul dari sisi bahwa ekonomi global sekarang semakin memburuk. Kalau ini tidak cepat-cepat dihentikan ya kita semua yang mendapatkan dampak buruknya ya. Baik, nah sepertinya memang Trump sudah mulai kehabisan waktu ya dan semakin frustasi ya Bu Dina ya. Kira-kira selain dari sisi Trump yang memang kita harapkan walaupun sepertinya sulit ya untuk dia bisa mengakui kekalahannya dalam hal ini, apakah ada faktor lain Bu yang mungkin bisa mempengaruhi sosok Donald Trump ini untuk bisa akhirnya mengambil langkah yang selain perang ya Bu ya untuk bisa mencapai damai tersebut maksud saya? Saya pikir kalau kita lihat situasi politik di dalam negeri Amerika Serikat itu kan keputusan seorang presiden itu kan sebenarnya juga tidak di tangan dia sendiri ya. Presiden Amerika Serikat dalam hal ini dalam kondisi perang seperti ini sebenarnya mendapatkan tekanan dari dua pihak ya. Yang satu adalah dari pihak-pihak yang memang mendapatkan keuntungan dari perang, misalnya perusahaan senjata, perusahaan minyak ya. Ketika minyak naik, memang orang Amerika Serikat sendiri kebanyakan juga rugi ya ketika bensin naik. Tapi kan ada yang beruntung juga, yaitu para pengusaha minyak raksasa. Dan kemudian juga perusahaan-perusahaan senjata itu juga
mendapatkan keuntungan besar dari perang ini. Tapi di satu sisi lagi ada kubu yang anti perang, yaitu antara lain tentu saja rakyat sendiri, masyarakat sipil, dan juga para politisi, terutama dari mereka yang sangat berkepentingan agar situasi damai supaya mereka mendapatkan suara dalam pemilu nanti. Saat ini kan terancam ya, politisi Republikan terancam nggak bisa dapat suara nanti dalam pemilu. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah ini di antara dua kubu yang tarik-menarik ini yang sama-sama menekan Trump ini siapa yang lebih kuat? Saya pikir ketika Trump masih terus saja mempertahankan perang ya, terus mengancam Iran, saya pikir saat ini yang masih punya pengaruh besar ya kelompok-kelompok yang pro perang ini. Dan harapannya bagaimana ya? Harapannya kelompok yang anti perang di dalam negeri Amerika Serikat itu semakin menguat. Baik ya, karena kalau tidak itu saja tidak bisa, kita tidak tahu akan sampai kapan perang ini masih akan terus berlangsung dan mengganggu bagaimana kondisi ekonomi global kita. Nah, Pak Syarki, apakah Anda dengan kondisi yang hari ini Pak juga melihat akan ada peluang bahwa negara-negara sekutu dari masing-masing pihak, termasuk juga kelompok-kelompok proksi dari Iran ya, jika memang adu militer ini kembali terjadi Pak, akan turun langsung Pak? Ya, jadi kalau proksinya ini Iran ya. Jadi di tengah kebutuhan negosiasi antara Teheran dan Washington, kelompok-kelompok proksi Iran yang tergabung dalam poros perlawanan yang mengalami mobilisasi besar-besaran di seluruh kawasan Timur Tengah. Contohnya kelompok milisi Syiah Irak yaitu Kataib Hezbollah namanya, telah memindahkan ratusan personel dan meluncurkan serangan roket serta drone bunuh diri ke pangkalan militer Amerika di ladang minyak Al-Omar di Suriah dan pangkalan Ain al-Asad di Irak Barat. Cara ini untuk respon terhadap pengetatan blokade laut Amerika dan gerakan militernya. Kata Hezbollah ini berhasil membuktikan bahwa strategi pertahanan Irak tidak dibatasi oleh negara formal mereka digerakkan oleh jaringan asimetris transnasional. Di Lebanon juga sama, milisi Hezbollah tetap dalam siaga 1, memperkuat posisi peluncuran rudal dan roket mereka dan telah berhasil mengikat divisi tempur angkatan darat Israel di sana sehingga tidak bisa fokus ke front Iran. Di Yaman, Ansar Allah atau Houthi meningkatkan serangan rudal anti kapal di Laut Merah untuk soliditas operasional dengan Teheran. Jadi ada tekanan multifront untuk memaksa Amerika dan Israel memecah konsentrasi dari chain pengawasan dan pengentian, dan yakin nanti pada saat itu ada serangan dari Israel dan Amerika kembali, maka serangan daripada proksi Irani akan berjalan. Sebetulnya proksi Irani sama juga dengan negara-negara Teluk. Masalahnya negara-negara Teluk itu sudah kapok untuk ikut terlibat langsung ya. Nah, sedangkan proksi-proksi ini tidak mengalami kesulitan seperti itu ya. Penggunaan jaringan proksi ini adalah bentuk penggalangan asimetris untuk memperluas kedalaman strategi, namanya strategic depth. Iran sadar sekali keterbatasan hard power konvensional sehingga terpaksa menggunakan kelompok proksi Hezbollah dan lain-lain sebagai pengganda kekuatan atau force multiplier. Jadi risiko ketiban proksi ini dalam eskalasi perang itu 100%. Mereka siap untuk langsung menyerang juga saat bersama, dan ternyata memang dan tidak diberitakan memang Israel sangat kesulitan dengan Hezbollah, baik Hezbollah yang berada di Lebanon dan Hezbollah yang berada di Irak dan di Suriah, karena itu menimbulkan banyak masalah, banyak termasuk pasukan Amerika yang di Irak terpaksa harus mengundurkan diri lebih cepat daripada rencana akhir tahun ini. Jadi memang kelebihan strategi daripada proksi ini membuat Iran mempunyai daya tekan di segala front, dan ini juga membantu juga untuk serangan-serangan daripada drone, karena banyak juga drone Iran yang diluncurkan bukan dari Iran tetapi diluncurkan dari pasukan proksinya yang di Suriah, di Irak dan juga di Lebanon. Itu yang terjadi. Baik. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana perkembangan terbarunya, apalagi juga informasi yang kami himpun mengatakan bahwa Selasa waktu Amerika Serikat, Donald Trump akan kembali mengumpulkan Dewan Keamanan untuk membahas terkait dengan rencana mengenai Iran. Terima kasih untuk analisa yang sangat tajam, Bu Dina dan juga Pak Syarki. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Iya, terima kasih Mas Wazi. Selamat sore.